Aku memanggil seorang nenek tukang pijat keliling ke rumah. Tapi saat dia memegang leherku, tangannya langsung gemetar ketakutan. Dia berbisik, "Bu, di dalam daging leher ibu, kenapa ada puluhan jarum emas tertanam?" Aku syok. Tak menyangka. Ternyata sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur atap rumah mewah yang terasa begitu dingin malam itu. Suara gemuruh petir sesekali menyambar, menciptakan kilatan cahaya singkat yang menerobos masuk melalui celah tirai jendela kamar utama. Di atas ranjang besar berukuran king size, Rania terbaring lemah dengan wajah pucat pasi. Wanita berhijab itu memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Rasa sakit itu bukan sakit kepala biasa. Sudah hampir 3 bulan terakhir, setiap kali matahari terbenam, tubuhnya seolah ditarik oleh gravitasi yang sangat kuat, membuat persendiannya ngilu dan lehernya terasa kaku seperti beton. Dokter keluarga mengatakan itu hanya stres ringan akibat kelelahan mengurus rumah tangga. Tetapi Rania tahu ada yang salah. Rasanya seperti ada beban berat yang menumpuk di tengkuknya. Sebuah beban yang tidak kasat mata, namun perlahan menggerogoti vitalitasnya hari demi hari. Karena tidak tahan lagi dengan rasa pegal yang menjalar hingga ke punggung, Rania memutuskan untuk memanggil Nenek Laras. Nenek Laras adalah tukang pijat tradisional keliling yang sudah sangat terkenal di kompleks perumahan elit itu. Meskipun penampilannya sederhana dan usianya sudah senja, pijatan Nenek Laras dikenal ampuh menyembuhkan berbagai macam pegal linu hingga masuk angin parah. Rania berharap sentuhan tangan tua Nenek Laras bisa sedikit meringankan beban di lehernya agar ia bisa tidur nyenyak malam ini. Sebelum suaminya, Farhan, pulang dari perjalanan bisnis luar kota yang katanya mendadak diperpanjang. Tidak lama kemudian, Nenek Laras datang dengan tubuh sedikit basah karena cipratan air hujan. Aroma minyak urut khas yang bercampur dengan bau hujan menguar dari tubuh wanita tua itu. Tanpa banyak bicara, Nenek Laras segera mempersiapkan perlengkapannya. Ia meminta Rania untuk berbaring telungkup agar ia bisa memulai pijatan dari telapak kaki. Rania menurut. Sentuhan pertama tangan Nenek Laras terasa hangat dan menenangkan. Pijatannya kuat namun terukur. Seolah tahu persis di mana letak simpul-simpul saraf yang tegang. Rania mulai merasa rileks. Matanya terpejam menikmati ritme pijatan yang perlahan naik dari betis menuju punggung. Namun suasana berubah drastis ketika tangan Nenek Laras mulai menyentuh area bahu dan leher Rania. Tiba-tiba saja gerakan tangan wanita tua itu terhenti. Rania bisa merasakan jari-jari Nenek Laras yang tadinya kokoh kini bergetar hebat di atas kulit lehernya. Hening yang mencekam menyelimuti kamar itu. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan napas Nenek Laras yang memburu. Seolah ia baru saja melihat hantu. Rania membuka matanya dan perlahan menoleh ke belakang. Bingung dengan reaksi si tukang pijat. Ia melihat wajah Nenek Laras pucat pasi. Matanya terbelalak menatap tengkuk Rania dengan sorot ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Nenek Laras mundur selangkah. Tangannya masih gemetar di udara, seolah enggan menyentuh kulit Rania lagi. Dengan suara berbisik yang nyaris tertelan suara hujan, Nenek Laras berkata bahwa kulit leher Rania terasa aneh. Ia mengatakan ada sesuatu yang tidak wajar di sana. Kulit itu mengeras. Tidak seperti otot yang tegang karena stres, melainkan seperti ada benda asing yang tertanam di bawah jaringan kulit. Rania tertawa kecil. Tawa yang terdengar gugup dan dipaksakan. Ia mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan bahwa mungkin itu hanya kelenjar getah bening yang bengkak, atau sekadar otot yang kaku karena ia salah bantal saat tidur. Namun tatapan Nenek Laras tidak berubah. Wanita tua itu menggeleng pelan, menolak penjelasan medis yang dilontarkan Rania. Dengan tangan yang masih gemetar, Nenek Laras merogoh tas anyaman lusuh miliknya. Ia mengeluarkan sebuah alat kecil, semacam batu magnet hitam pekat yang diikat dengan benang merah. Tanpa meminta izin lagi, Nenek Laras mendekatkan batu itu ke leher belakang Rania. Reaksi yang terjadi selanjutnya membuat Rania membeku. Ia merasakan tarikan halus namun menyengat dari dalam kulit lehernya saat batu itu didekatkan. Rasa perih menjalar cepat seperti sengatan lebah. Nenek Laras langsung menarik tangannya kembali dengan wajah ngeri. Ia berbisik dengan suara yang syarat akan teror. Itu, jarum emas. Jumlahnya bukan hanya 1 atau 2, tapi banyak sekali. Itu jarum emas. Jumlahnya bukan hanya 1 atau 2, tapi banyak sekali.
Puluhan jarum halus yang tertanam rapi di sepanjang jalur saraf leher Rania. Rania terdiam. Otaknya berusaha mencerna informasi yang tidak masuk akal itu. Jarum emas? Siapa yang menanamnya? Ia tidak pernah melakukan operasi plastik. Tidak pernah pasang susu kecantikan. Tidak pernah berurusan dengan hal-hal mistis. Ia adalah wanita modern yang taat beribadah. Namun rasa perih yang baru saja ia rasakan, nyata. Nenek Laras memberanikan diri mendekat lagi, menatap mata Rania lekat-lekat. Ia bertanya dengan nada mendesak. Siapa orang yang sering memegang leher Rania? Siapa orang yang memiliki akses begitu dekat dan intim, hingga bisa menyentuh area vital itu tanpa dicurigai? Seketika itu juga, bayangan wajah Farhan, suaminya, muncul di benak Rania. Selama 1 tahun terakhir, sejak kesehatan Rania mulai menurun, Farhan selalu menawarkan diri untuk memijat lehernya setiap malam sebelum tidur. Suaminya yang tampan dan terlihat begitu penyayang itu selalu berkata bahwa pijatan itu adalah bentuk kasih sayangnya. Cara dia membantu Rania rileks agar awet muda dan sehat. Farhan selalu menggunakan minyak khusus yang wanginya sangat harum dan menenangkan, yang katanya ia beli dari luar negeri dengan harga mahal. Rania tidak pernah curiga. Ia justru merasa bersyukur memiliki suami yang begitu perhatian. Namun kini kenangan manis itu berubah menjadi mimpi buruk. Setiap sentuhan, setiap tekanan jari Farhan di lehernya, ternyata adalah saat di mana jarum-jarum itu ditanamkan. Nenek Laras menelan ludah dengan susah payah. Ia menjelaskan bahwa jarum seperti ini bukan susuk untuk kecantikan atau pemikat seperti yang biasa dipakai orang. Ini adalah teknik kuno yang sangat jahat dan jarang sekali ada yang tega melakukannya. Ini adalah teknik pencuri umur. Jarum-jarum itu berfungsi sebagai pipa penyedot gaib. Setiap jarum yang tertanam akan menyedot energi kehidupan, keberuntungan, dan sisa usia dari korbannya, lalu mengalirkannya kepada si pemasang. Jika usia Rania memendek dan kesehatannya memburuk, maka usia orang yang menanamnya akan bertambah panjang. Wajahnya akan semakin muda, dan rezekinya akan semakin melimpah ruah. Rania adalah tumbal hidup. Tubuhnya menggigil hebat, bukan karena dinginnya AC, melainkan karena kengerian yang merayap dari ujung kaki hingga ke kepala. Ia mengingat bagaimana karir Farhan melesat tajam dalam setahun terakhir. Bisnis propertinya yang sempat hampir bangkrut tiba-tiba bangkit dan sukses besar. Wajah Farhan pun terlihat semakin segar. Kulitnya kencang tanpa kerutan sedikit pun, padahal usianya sudah memasuki kepala 4. Semuanya masuk akal sekarang. Kesuksesan dan kemudaan suaminya dibayar dengan nyawa Rania. Nenek Laras buru-buru membereskan barang-barangnya. Ia tampak ketakutan. Seolah aura jahat dari jarum-jarum itu bisa mencelakainya juga. Sebelum pergi, Nenek Laras berpesan agar Rania berhati-hati. Jangan sampai suaminya tahu bahwa rahasianya sudah terbongkar, atau nyawa Rania akan habis malam ini juga. Sepeninggal Nenek Laras, Rania duduk terpaku di tepi ranjang. Ia menatap pantulan dirinya di cermin rias. Wajahnya terlihat layu. Matanya cekung seperti orang yang sakit keras. Sementara di bingkai foto di atas meja, wajah Farhan tersenyum lebar, tampak begitu hidup dan bertenaga. Air mata Rania menetes. Orang yang paling ia cintai dan percayai, ternyata adalah pembunuh berdarah dingin yang sedang memangsanya perlahan-lahan. Suara deru mesin mobil mewah terdengar memasuki garasi rumah, memecah keheningan malam yang mencekam. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Itu pasti Farhan. Suaminya pulang lebih cepat dari jadwal yang ia katakan sebelumnya. Rania panik. Ia segera menghapus sisa air mata di pipinya, merapikan rambutnya yang berantakan, dan menarik selimut seolah-olah ia sedang bersiap tidur. Ia harus bersandiwara. Nenek Laras sudah memperingatkan. Jika Farhan tahu bahwa Rania sudah menyadari keberadaan jarum-jarum itu, proses pengambilan nyawa itu mungkin akan dipercepat dengan cara yang lebih kasar. Rania mengatur napasnya yang memburu, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya yang terasa sakit. Ia mendengar langkah kaki tegap menaiki tangga, semakin lama semakin dekat menuju kamar utama. Pintu kamar terbuka perlahan. Sosok Farhan berdiri di ambang pintu, masih mengenakan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya yang tegap. Wajahnya terlihat segar bugar, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan meski baru saja menempuh perjalanan jauh. Senyum manis tersungging di bibirnya saat melihat Rania. Ia berjalan mendekat, membawa sebuah kotak bludru kecil di tangannya.
Aroma parfum maskulin yang bercampur dengan bau aneh yang samar tercium saat Farhan duduk di tepi ranjang. Ia menyapa Rania dengan suara baritonnya yang lembut, bertanya tentang kesehatan istrinya hari ini. Rania memaksakan sebuah senyum tipis, menjawab bahwa ia hanya sedikit pusing karena cuaca. Farhan mengangguk prihatin. Tangannya terulur mengelus pipi Rania. Sentuhan yang dulu selalu dirindukan Rania kini terasa seperti sentuhan malaikat pencabut nyawa. Kulit Farhan terasa dingin dan licin, membuat bulu kuduk Rania meremang. Farhan membuka kotak bludru itu, memperlihatkan sebuah kalung berlian yang berkilauan indah. Ia berkata bahwa itu adalah oleh-oleh khusus untuk istri tercintanya. Rania mengucapkan terima kasih dengan suara yang diusahakan terdengar antusias, meski hatinya menjerit ingin melempar kalung itu ke wajah suaminya. Setelah memberikan hadiah, Farhan beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Kesempatan itu digunakan Rania untuk menenangkan diri. Ia meremas kuat-kuat selimut di tangannya, menyalurkan kemarahan dan ketakutan yang bercampur aduk. Ia tidak boleh lemah. Ia harus mencari bukti. Jika ia mati sekarang, Farhan akan menang dan hidup bahagia di atas penderitaannya. Rania bertekad untuk bertahan hidup dan membalas perbuatan suaminya. Tidak lama kemudian, Farhan keluar dari kamar mandi dengan mengenakan piyama sutra. Ia mematikan lampu utama dan hanya menyisakan lampu tidur yang remang-remang. Suasana kamar menjadi semakin intim, namun terasa sesak bagi Rania. Farhan naik atas ranjang, memposisikan dirinya di belakang Rania. Seperti rutinitas malam-malam sebelumnya, Farhan menawarkan pijatan leher untuk menghilangkan sakit kepala Rania. Jantung Rania berdegup kencang. Ia ingin menolak, ingin berteriak dan lari. Tetapi kakinya terasa kaku. Ia tidak punya alasan logis untuk menolak tanpa menimbulkan kecurigaan. Dengan sisa keberanian yang ada, Rania mengangguk pelan, membiarkan posisi duduknya membelakangi Farhan. Farhan menuangkan minyak pijat ke telapak tangannya. Aroma bunga kantil yang menyengat langsung memenuhi rongga hidung Rania. Dulu Rania mengira itu aromaterapi relaksasi. Sekarang ia sadar, itu adalah wangi klinik yang digunakan untuk memuluskan ritual. Tangan Farhan mulai menyentuh tengkuk Rania. Gerakannya lembut, memutar perlahan di area dasar tengkorak kepala. Rania memejamkan mata, menahan napas. Ia bisa merasakan jari-jari Farhan meraba-raba titik tertentu di kulit lehernya, seolah sedang mencari celah kosong di antara puluhan jarum yang sudah tertanam di sana. Tiba-tiba Rania merasakan tekanan yang kuat dan tajam. Rasanya seperti ada benda runcing yang didorong paksa menembus pori-pori kulitnya. Sakitnya luar biasa. Panas seperti disulut api rokok. Rania nyaris menjerit. Namun ia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga berdarah untuk menahan suara. Air mata kesakitan merembes dari sudut matanya yang terpejam. Di belakangnya, Farhan berbisik lembut. Suaranya terdengar hipnotis. Rileks saja. Penyakitnya sedang keluar. Padahal sebenarnya, Farhan sedang menanamkan satu jarum emas lagi. Rania bisa merasakan benda logam kecil itu melesak masuk, bergabung dengan koloni jarum lainnya yang sudah bersarang di daging lehernya. Tubuh Rania melemah seketika. Energinya terasa tersedot keluar seiring masuknya jarum itu. Sebuah kantuk yang tidak wajar datang, seperti efek bius. Di sela-sela kesadarannya yang mulai memudar, Rania melihat pantulan samar di kaca lemari pakaian yang ada di depan mereka. Dalam remang cahaya lampu tidur, ia melihat wajah Farhan saat sedang memijatnya. Wajah itu bukan wajah penuh kasih sayang yang biasa ia lihat. Wajah Farhan terlihat tegang. Matanya melotot hitam tanpa bagian putih. Bibirnya komat-kamit merapalkan mantra tanpa suara. Ada seringai kepuasan yang mengerikan saat ia berhasil menanamkan jarum itu sepenuhnya. Farhan terlihat seperti monster yang sedang menikmati santapannya. Pemandangan itu menjadi pemicu adrenalin bagi Rania. Ia tidak boleh tertidur. Jika ia tertidur pulas di bawah pengaruh mantra itu, mungkin ia tidak akan pernah bangun lagi. Rania berjuang keras melawan rasa kantuk. Ia mengatur napas, berzikir dalam hati, mencoba membatalkan efek mantra penidur itu. Setelah beberapa menit yang menyiksa, Farhan akhirnya melepaskan tangannya. Ia mengecup puncak kepala Rania dan berbisik bahwa Rania akan tidur nyenyak malam ini dan bangun lebih segar besok. Sebuah kebohongan besar. Farhan kemudian berbaring di sampingnya dan dalam hitungan menit terdengar dengkuran halus. Rania menunggu cukup lama, memastikan suaminya benar-benar terlelap.
Dengan tubuh yang masih gemetar dan leher yang terasa panas membara, Rania perlahan bangkit dari tempat tidur. Ia butuh bukti. Ia ingat Farhan selalu membawa tas kerja hitam yang tidak pernah boleh disentuh oleh siapapun, bahkan oleh Rania. Tas itu kini tergeletak di meja kerja di sudut kamar. Dengan langkah mengendap-endap tanpa suara, Rania mendekati tas kerja itu. Ia tahu kode kuncinya. Tanggal lahir ibu kandung Farhan. Jari Rania gemetar saat memutar angka kombinasi. Klik. Tas terbuka. Di dalamnya tidak ada dokumen kantor. Yang ada hanyalah sebuah kotak kayu ukiran kuno dan beberapa lembar kertas yang terlihat usang. Rania membuka kotak kayu itu. Matanya terbelalak ngeri. Di dalamnya terdapat bantalan beludru merah yang ditancapi deretan jarum emas halus. Persis seperti yang dijelaskan Nenek Laras. Beberapa jarum sudah hilang, menyisakan lubang kosong, jarum-jarum yang kini ada di leher Rania. Namun yang lebih mengejutkan adalah kertas-kertas di bawah kotak itu. Rania mengambilnya dengan tangan gemetar. Itu adalah laporan keuangan perusahaan Farhan yang dinyatakan pilot total setahun lalu. Dan di bawahnya ada sebuah surat perjanjian bermaterai. Bukan perjanjian bisnis, melainkan surat pernyataan utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah. Rania mengenali nomor sertifikat itu. Itu adalah nomor sertifikat tanah warisan leluhurnya di desa. Sebuah tanah keramat yang luasnya berhektar-hektar dan memiliki nilai sejarah serta ekonomi yang tak terhingga. Di surat itu tertulis jelas, tanah itu akan menjadi milik pihak ketiga jika Rania meninggal dunia karena sakit. Farhan telah menggadaikan nyawa Rania demi menutupi kebangkrutannya dan ambisi serakahnya. Rania menutup mulutnya menahan isak tangis. Ternyata selama ini ia tidur dengan musuh dalam selimut yang sudah merencanakan kematiannya dengan sangat rapi dan keji. Rania memotret dokumen itu dengan ponselnya sebagai bukti. Lalu mengembalikan semuanya ke posisi semula dengan sangat hati-hati. Perang baru saja dimulai. Rania bersumpah, air mata yang ia teteskan malam ini akan dibayar mahal oleh Farhan, dengan kehancuran. Pagi itu matahari bersinar terik. Namun sinarnya seolah enggan menembus masuk ke dalam kediaman mewah milik Farhan dan Rania. Rumah besar bergaya arsitektur kolonial itu terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan dinding-dindingnya menyerap kehangatan dan menggantinya dengan hawa lembab yang menyesakkan dada. Rania duduk di meja makan, mengaduk-aduk bubur ayam yang sudah dingin tanpa selera. Farhan sudah berangkat ke kantor 1 jam yang lalu, meninggalkan kecupan di kening Rania yang rasanya seperti stempel kematian. Suaminya berpesan agar Rania beristirahat total dan tidak usah memikirkan urusan rumah tangga, karena katanya Rania terlihat semakin pucat. Pesan yang terdengar manis itu kini terdengar seperti perintah dari seorang sipir penjara kepada tahanannya. Rania tahu waktu yang dimilikinya tidak banyak. Ia harus bergerak cepat sebelum tubuhnya benar-benar ambruk dimakan oleh jarum-jarum gaib itu. Setelah memastikan mobil Farhan benar-benar meninggalkan kompleks perumahan dan asisten rumah tangga mereka sedang sibuk berbelanja di pasar, Rania melancarkan aksinya. Tujuannya satu. Ruang kerja pribadi Farhan. Ruangan itu terletak di bagian belakang rumah dekat taman belakang dan selalu terkunci rapat. Sejak awal pernikahan mereka, Farhan melarang keras siapapun, termasuk Rania, untuk masuk ke sana dengan alasan banyak dokumen rahasia perusahaan dan barang antik yang rapuh. Dulu Rania mematuhi aturan itu sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi suami. Namun kini, rasa penasaran dan insting bertahan hidupnya jauh lebih besar daripada rasa patuhnya. Rania mengeluarkan kunci duplikat yang ia temukan terselip di dalam laci dasi Farhan semalam saat ia pura-pura merapikan lemari pakaian. Tangannya gemetar hebat saat memasukkan anak kunci itu ke lubang pintu kayu jati yang kokoh. Klik. Bunyi itu terdengar nyaring di keheningan lorong rumah. Pintu terbuka dengan deritan engsel yang menyakitkan telinga, seolah sudah lama sekali tidak dibuka. Seketika itu juga aroma menyengat langsung menyerbu indera penciuman Rania. Bau itu bukan bau kertas tua atau debu layaknya gudang arsip biasa, melainkan campuran bau kemenyan, bunga melati yang sudah membusuk, dan aroma amis darah kering yang samar namun tajam. Rania menutup hidung dan mulutnya dengan ujung kerudung, menahan rasa mual yang mendadak naik ke tenggorokan. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan itu gelap gulita tanpa jendela. Saat lampu dinyalakan, lutut Rania langsung lemas. Ruangan itu sama sekali tidak tampak seperti ruang kerja. Tidak ada meja kantor. Tidak ada rak buku berisi file bisnis. Tidak ada komputer.
Yang ada hanyalah sebuah meja kayu panjang di tengah ruangan yang disulap menjadi altar pemujaan. Dinding-dinding ruangan dicat hitam pekat. Di sana tertempel puluhan foto Rania dalam berbagai pose. Saat ia tertawa, saat ia tidur, bahkan foto close-up leher jenjangnya. Namun semua foto itu telah dicoret tinta merah membentuk simbol-simbol rumit yang tidak ia mengerti. Di bagian mata dan leher pada foto-foto itu tertancap paku-paku kecil berkarat. Rania merasa sesak napas melihat wajahnya sendiri diperlakukan seperti target santet. Ini bukan sekadar pesugihan demi uang. Ini obsesi gila yang melibatkan nyawanya sebagai tumbal utama. Rania memberanikan diri mendekat ke meja altar. Di sana terdapat nampan berisi tanah kuburan, kembang 7 rupa yang sudah layu, dan sebuah boneka jerami seukuran lengan bayi. Boneka itu mengenakan potongan kain yang sangat Rania kenali. Potongan kain dari baju pengantin yang ia kenakan saat resepsi pernikahan mereka 5 tahun lalu. Leher boneka itu dililit benang emas dan ditusuk dengan belasan jarum pentul. Rania menyentuh boneka itu dengan jari gemetar. Air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Ternyata sejak hari pernikahan mereka, Farhan sudah merencanakan semua ini. Pernikahan itu hanyalah ritual panjang untuk memanen nyawanya. Di samping boneka itu tergeletak sebuah buku catatan tua bersampul kulit binatang. Rania membukanya. Di dalamnya terdapat tulisan tangan Farhan yang rapi. Isinya mengerikan. Buku itu adalah jurnal ritual. Farhan mencatat setiap tanggal ia memasukkan jarum ke leher Rania, lengkap dengan reaksi fisik yang dialami Rania setelahnya. Tanggal 10, 1 jarum masuk. Target mengeluh pusing. Energi masuk sangat besar. Proyek tender jembatan tembus. Tanggal 25, 2 jarum sekaligus. Target demam tinggi. Omzet perusahaan naik 300%. Rania membaca baris demi baris dengan perasaan hancur lebur. Ia hanyalah sapi perah bagi kesuksesan suaminya. Namun halaman terakhir buku itu membuat darah Rania berdesir ngeri. Di sana tertulis rencana tahap akhir. Jarum pamungkas akan dimasukkan pada malam Jumat Kliwon besok. Setelah itu tunggu 24 jam hingga target mengalami gagal jantung alami. Sertifikat tanah blok selatan akan cair minggu depan. Rania melempar buku itu ke lantai karena jijik. Ia kemudian beralih ke sebuah brankas kecil yang pintunya sedikit terbuka di sudut ruangan. Di dalamnya terdapat sertifikat asli tanah warisan orang tuanya. Tanah seluas 5 hektar itu memang sangat strategis dan memiliki sumber mata air alami. Rania tahu tanah itu diincar banyak pengembang, tetapi ia tidak pernah mau menjualnya karena wasiat ibunya. Di tumpukan berkas itu, Rania menemukan draft perjanjian jual beli tanah yang sudah ditandatangani Farhan dan seorang pembeli asing. Nilainya mencapai triliunan rupiah. Syarat pencairan dana itu melampirkan surat kematian pemilik sah tanah, yaitu Rania, dan surat kuasa waris yang jatuh ke tangan suami. Jadi inilah alasan sebenarnya. Farhan tidak hanya mencuri umurnya untuk awet muda. Ia membunuhnya pelan-pelan untuk menguasai tanah leluhur itu secara legal. Tanpa terlihat seperti pembunuhan. Tiba-tiba suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Jantung Rania serasa meledak. Itu pasti Farhan. Ia pulang jauh lebih cepat dari biasanya. Rania panik luar biasa. Ia segera merapikan kembali letak boneka jerami, memungut buku jurnal, mematikan lampu, lalu berlari keluar. Ia mengunci kembali pintu ruang ritual dengan tangan gemetar. Baru saja ia menyembunyikan kunci duplikat itu ke dalam saku daster. Pintu depan terbuka. Langkah kaki Farhan terdengar terburu-buru. Rania menarik napas panjang, berusaha menetralkan wajahnya yang tegang. Saat Farhan muncul di ruang tengah, Rania berdiri di depan dispenser, memegang gelas air dengan tangan yang sengaja ia buat gemetar. Berpura-pura baru bangun tidur dan ingin minum obat. Farhan menatap Rania dengan tatapan menyelidik. Matanya menyapu penampilan Rania dari ujung kepala hingga kaki. Mencari tanda-tanda kecurigaan. Ia bertanya dengan nada dingin. "Kenapa kamu tidak ada di kamar? Kenapa kamu tidak ada di kamar?" Suara Farhan terdengar datar, namun menyimpan kecurigaan yang tajam. Rania menunduk, memaksakan nada suara lemah. "Aku haus, mau minum obat." Farhan berjalan mendekat. Tatapannya beralih ke arah lorong belakang, tempat ruang kerjanya berada. Rania menahan napas. Ia berdoa dalam hati agar Farhan tidak memeriksa pintu itu. Untungnya,
Farhan hanya mendengus pelan lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Ia berkata bahwa ia pulang sebentar mengambil berkas yang tertinggal, dan akan pergi lagi sampai malam. Sebelum berbalik, Farhan mengusap kepala Rania dan berbisik bahwa malam ini ia akan memberikan pijatan spesial agar Rania sembuh total. Rania mengangguk lemah. Padahal dalam hatinya ia tahu, pijatan nanti malam adalah eksekusi mati baginya. Rania mencari pertolongan. Setelah mobil Farhan menghilang dari pandangan, Rania tidak membuang waktu sedetik pun untuk menangis. Ketakutan yang tadi melumpuhkannya kini berubah menjadi bahan bakar amarah. Ia tahu ia tidak bisa melarikan diri. Jika ia kabur, Farhan bisa menggunakan cara gaib jarak jauh untuk menyakitinya melalui boneka jerami itu, atau bahkan mengejarnya dan membunuhnya secara langsung. Satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi teror ini sampai ke akarnya. Rania segera memesan taksi online dan menuju gubuk Nenek Laras di pinggiran kota. Di sana, ia menceritakan semua temuannya, termasuk rencana Farhan menanam jarum pamungkas malam ini. Nenek Laras mendengarkan dengan wajah keruh. Wanita tua itu membakar kemenyan dan memejamkan mata, seolah meminta petunjuk leluhur. Asap mengepul memenuhi ruangan sempit. Saat Nenek Laras membuka mata, sorotnya berubah pekat. Situasi ini sangat genting. Jarum pamungkas adalah kunci pengunci jiwa. Jika jarum itu berhasil masuk dan bertahan satu malam saja, nyawa Rania akan terkunci di alam gaib dan tubuhnya akan mati. Sementara seluruh sisa umurnya berpindah ke tubuh Farhan. Rania memohon bantuan. Nenek Laras mengeluarkan sebuah botol kaca kecil berisi cairan hitam pekat. Minyak pembalik karma. Minyak ini harus dioleskan tipis-tipis di leher sebelum Farhan memulai ritual. Ketika jarum ditusukkan, energi jahat akan memantul balik 100 kali lipat ke tubuh Farhan. Senjata makan tuan. Namun Rania harus kuat. Ia harus membiarkan jarum masuk agar sirkuit energi tersambung. Rania mengangguk mantap. Ia siap. Malam terakhir dimulai. Sore harinya, Rania memulai sandiwara terbesar dalam hidupnya. Ia berdandan cantik. Memasak sup buntut kesukaan Farhan. Menata meja makan dengan lilin dan bunga. Saat Farhan pulang, kecurigaan di matanya perlahan memudar. Ia mengira Rania mengalami kejernihan sesaat sebelum kematian, hal yang wajar bagi korban pesugihan. Mereka makan malam bersama. Farhan bahkan membuatkan teh herbal untuk Rania. Di permukaan teh tampak serbuk emas halus. Rania tahu itu racun pelumpuh. Dengan cerdik, ia menumpahkan teh itu ke pot tanaman saat Farhan lengah. Tanaman itu langsung layu. Ia pura-pura sudah meminumnya. Farhan tersenyum puas. Ayo ke kamar. Sudah waktunya ritual penyembuhanmu. Kedatangan Vina. Saat Rania bersiap di kamar mandi dan mengoleskan minyak pembalik karma ke lehernya, bel rumah berbunyi keras. Farhan kesal. Ia turun. Rania diam-diam mengintip dari lantai atas. Seorang wanita datang dengan gaun mencolok. Itu Vina, sekretaris pribadi Farhan. Tanpa malu, Vina memeluk Farhan. Percakapan mereka membuat darah Rania membeku. Wanita penyakitan itu sudah mati? Tanya Vina tidak sabar. Farhan menjawab, malam ini adalah puncaknya. Mereka membahas masa depan. Renovasi rumah. Menghapus semua barang milik Rania. Menjual tanah warisan. Bahkan, Vina mengaku dialah yang mengenalkan Farhan pada dukun gunung. Ia menuntut bagian dari hasil penjualan tanah. Rania gemetar. Namun air matanya telah habis. Yang tersisa hanyalah tekad. Ritual dimulai. Farhan kembali ke kamar. Ia mengunci pintu. Lampu redup. Kotak kayu dibuka. Jarum pamungkas berkilau merah. Ayo duduk. Sayang, ini yang terakhir. Rania duduk membelakangi Farhan. Minyak pembalik karma telah melapisi lehernya. Farhan mulai merapalkan mantra. Udara menjadi berat. Napasnya bau busuk. Jarum menyentuh kulit Rania. Dingin. Jadilah abadi untukku, desis Farhan. Jarum mulai menembus kulit. Rania menahan jeritan. Dan saat itulah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Jarum emas itu menembus kulit leher Rania. Rasa sakit meledak di kepalanya seperti petir yang menyambar batang otak. Pandangan Rania memutih sesaat. Seluruh sarafnya menjerit kesakitan.
Namun ia tetap diam. Ia tidak berteriak. Ia menerima rasa sakit itu sebagai harga kemenangan. Dan benar saja, sedetik setelah jarum itu tertanam setengah jalan, sesuatu yang aneh terjadi. Tangan Farhan yang memegang jarum tiba-tiba berhenti bergerak. Geraman rendah keluar dari mulutnya. Bukan geraman kenikmatan, melainkan kebingungan dan rasa sakit. Minyak pembalik karma mulai bekerja. Bereaksi dengan emas terkutuk itu, menciptakan medan tolak-menolak yang sangat kuat. Pintu gerbang karma telah terbuka. Arus balik siap menghantam pengirimnya. Suara mendesi semakin nyaring di keheningan kamar, menyerupai suara daging segar yang dilempar ke atas penggorengan panas. Aroma anyir memenuhi ruangan, bercampur bau hangus yang menyengat. Rania merasakan hawa panas di lehernya. Namun anehnya, rasa sakit itu tidak lagi menusuk ke dalam. Seolah ada perisai tak kasat mata yang menahan jarum agar tidak menembus pusat saraf vitalnya. Tubuh Rania gemetar menahan benturan energi dahsyat. Di belakangnya, napas Farhan berubah tidak beraturan. Tangan yang memegang jarum terasa seperti memegang besi yang baru keluar dari api neraka. Panasnya menjalar dari ujung jari ke telapak tangan, lalu ke pergelangan. Farhan mencoba menarik tangannya. Ia tidak bisa. Tangannya terkunci di leher Rania oleh gaya magnetis gaib. Apa? Apa ini? Kenapa panas sekali? Erang Farhan. Ia mengejan, mencoba menarik paksa tangannya. Sia-sia. Tangan itu terkunci mati. Dan saat itulah kengerian yang sesungguhnya dimulai. Minyak pembalik karma mengubah fungsi jarum. Yang seharusnya menyedot nyawa Rania, kini menjadi pipa penyemprot kutukan balik ke tubuh Farhan. Semua energi negatif, semua dosa, semua penyakit, semua karma, dimuntahkan kembali ke tubuhnya. Rania merasakan beban berat di bahunya perlahan terangkat. Sakit kepala kronis yang menyiksanya selama berbulan-bulan tiba-tiba lenyap. Napasnya menjadi ringan. Aliran darahnya terasa segar. Ia membuka matanya. Pandangannya jernih. Ia melirik ke arah bahunya. Di bawah kulit lehernya, benjolan kecil bergerak. Puluhan jarum emas yang tertanam di sana bergerak. Mereka mundur. Satu persatu. Ujung jarum mulai menyembul keluar dari pori-pori kulit Rania. Namun tidak jatuh ke lantai. Mereka merayap naik ke jari-jari Farhan. Seolah tahu tuan mereka yang sebenarnya. Farhan menjerit histeris. Logam-logam kecil itu menusuk balik telapak tangannya. Rania, lepaskan. Apa yang kau lakukan padaku? Panas. Tolong, teriak Farhan. Rania perlahan bangkit berdiri. Memaksa Farhan ikut terangkat karena tangannya masih menempel. Ia berbalik. Kini mereka berhadapan. Wajah Rania tenang, dingin, tanpa ekspresi. Kontras dengan wajah Farhan yang penuh keringat dan air mata. Aku tidak melakukan apa-apa, Mas, ucap Rania datar. Aku hanya mengembalikan titipanmu. Ia menatap mata Farhan. Bukankah ini untuk kesehatan? Kalau begitu, ambillah semuanya. Kilatan emas berpindah dari leher Rania ke tangan Farhan. Masuk ke pembuluh darah. Menjalar ke lengan. Menuju jantung. Kulit lengan Farhan melepuh di setiap jalur yang dilalui jarum. Bau daging gosong memenuhi ruangan. Farhan meraung seperti binatang disembelih. Tubuhnya mengejang. Namun ia tidak bisa lari. Puncaknya terjadi saat jarum pamungkas tercabut sepenuhnya dari leher Rania. Dan melesak masuk ke ibu jari Farhan. Bunyi retak terdengar. Seolah tulangnya hancur. Sekejap, ikatan magnetis terputus. Tubuh Farhan terpental 2 meter ke belakang. Menghantam lemari. Kaca pecah berhamburan. Ia jatuh terkapar di lantai. Lengannya menghitam. Beng. Mengeluarkan asap tipis. Rania berdiri tegak. Ia meraba lehernya. Mulus. Tidak ada benjolan. Tidak ada rasa sakit. Ia menarik napas panjang. Nikmat. Energinya kembali. Lebih kuat dari sebelumnya. Ia menatap Farhan yang menggeliat di antara pecahan kaca. Tidak ada rasa kasihan. Malam ini, pemburu dan mangsa telah bertukar tempat. Farhan tergeletak di lantai marmer yang dingin. Tubuhnya menggigil hebat seperti orang yang terserang demam akut. Ia mencoba bangun,
Namun persendiannya kaku seolah tulangnya berkarat dalam hitungan detik. Rasa sakit dari lengannya kini menyebar ke seluruh tubuh. Jarum-jarum emas itu beredar dalam aliran darahnya. Bukan memberikan kesehatan, melainkan menyedot kembali semua waktu yang bukan haknya. Pesugihan itu menuntut bayaran tunai. Karena tubuh Rania tidak lagi bisa dijadikan wadah. Tubuh Farhanlah yang harus membayar semua utang umur yang telah ia ambil, ditambah bunga yang mengerikan. Di depan mata Rania, transformasi itu terjadi. Kulit wajah Farhan yang tadinya kencang tiba-tiba mengendur. Kerutan muncul di sudut mata. Merambat ke dahi, pipi, leher. Dalam hitungan detik, wajahnya berubah layu seperti kulit jeruk kering. Rambut hitamnya memutih. Kemudian rontok. Jatuh berserakan di lantai. Punggungnya membungkuk. Tulang-tulangnya berbunyi retak. Ia menua puluhan tahun hanya dalam beberapa menit. Rania, tolong, panas, tolong aku, rintihnya. Suaranya kini serak seperti kakek renta. Giginya goyah. Satu persatu copot. Darah hitam menetes dari mulutnya. Ia menatap tangannya sendiri. Keriput. Dipenuhi bercak penuaan. Ia telah menua puluhan tahun dalam 5 menit. Semua umur yang ia curi kini ditarik kembali. Vina menyaksikan kehancuran. Tiba-tiba pintu kamar didobrak dari luar. Vina berdiri di ambang pintu. Napasnya terengah. Ia membeku melihat pemandangan itu. Rania berdiri tegak. Dan di lantai, sesosok makhluk tua renta yang nyaris tak dikenali. Siapa itu? Bisik Vina ketakutan. Ia tidak mengenali Farhan. Ia mengira itu mayat hidup. Rania menoleh dengan senyum sinis. Kau tidak kenal kekasihmu sendiri, Vina? Wajah Vina pucat. Farhan mengangkat tangan keriputnya. Vina, tolong aku. Vina menjerit. Jangan sentuh aku. Kau bukan Farhan. Kau monster. Reaksi itu menghancurkan sisa harga diri Farhan. Ia sadar, wanita itu hanya mencintai wajah dan hartanya. Kutukan menular. Rania melempar berkas sertifikat tanah ke arah Vina. Kau mau tanah ini? Ambil. Tapi tanah itu sudah kuwakafkan. Rencana mereka hancur. Vina marah dan mencoba menyerang. Namun Farhan mencengkeram pergelangan kakinya. Kau yang membawaku ke sini, temani aku. Percikan energi hitam menyambar. Kutukan menular. Kulit kaki Vina mengeriput. Ia menjerit histeris. Itu karma bagi sekutu, ucap Rania dingin. Ponsel Farhan berbunyi. Notifikasi bertubi-tubi. Aset disita. Kontrak dibatalkan. Tagihan jatuh tempo. Kehancuran finansial menyusul kehancuran fisik. Lampu kamar mati. Petir menyambar. Rania keluar kamar. Mengunci mereka berdua di dalam. Akhir Farhan Vina. Polisi datang. Bukti rekaman, dokumen, dan perjanjian palsu menjerat mereka. Vina divonis 20 tahun penjara. Namun mentalnya hancur. Ia dipindahkan ke bangsal gangguan jiwa. Ia menghancurkan setiap cermin. Tak sanggup melihat wajahnya. Farhan bernasib lebih buruk. Tubuhnya lumpuh. Ia tidak bisa mati. Setiap malam pukul 12, ia kejang. Merasa jarum-jarum membakar jantungnya. Ia hidup dalam penderitaan abadi. Kehidupan baru Rania. Rania menjual rumah itu. Membangun panti asuhan di tanah wakaf keluarganya. Ia hidup sederhana. Damai. Suatu sore di pasar, ia bertemu Nenek Laras. Wanita tua itu tersenyum melihat leher Rania yang bersih. Auramu bersih. Umurmu panjang dan bermanfaat, katanya. Ia berpesan. Kejahatan bisa datang dari orang terdekat. Tapi doa dan kebaikan selalu menjadi perisai. Rania mengangguk. Ia berjalan pergi. Langkahnya ringan. Masa lalunya telah terkubur. Di depannya terbentang masa depan baru. Tanpa jarum emas. Tanpa pengkhianatan. Hanya kehidupan yang ia miliki sepenuhnya. Rania tersenyum. Benar-benar merdeka.